jumlah hewan kurbannya itu tidak mencukupi. Tahun lalu kita kurban di negara di kota situ aja lebih dari 200 sapi, 98 kambing. Itu tidak mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam program kita Bincang Mulia pada hari ini. Dan Alhamdulillah bersama saya Melki Satria. Di samping saya ada Bapak Wawan. Beliau adalah Country Director dari Al Khairat Foundation. Betul. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Melki. Bagaimana kabarnya nih Pak Wawan? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita hari ini masih diberikan kesehatan dan bisa bersilaturahim. Amin. Ini kita kerjasama yang sudah ke-4 tahun, tapi pertemuan podcast ini yang kedua kali ya Pak ya? Betul sekali Pak Ustadz. Masya Allah. Mungkin bisa kita remind lagi Pak mengenai Al Khairat Foundation ini apa? Barangkali ada dari beberapa pemirsa yang masih belum tahu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi Al Khair Indonesia itu merupakan bagian dari Al Khair Inggris, di mana saat ini Al Khair UK atau Al Khair Inggris itu mempunyai beberapa cabang di beberapa negara, salah satunya di Myanmar dan Indonesia. Alhamdulillah sejak 4 tahun yang lalu Al Khair Indonesia dipercaya untuk membawahi atau mengepalahi kegiatan operasional kemanusiaan di negara-negara ASEAN, termasuk salah satunya Myanmar. Berarti yang dimulai dari negara Inggris? Betul, dimulai dari negara Inggris. Masya Allah, berarti ini program bukan hanya untuk nasional di Indonesia saja, tapi lebih kepada internasional ya? Betul Ustaz. Nah, beliau merupakan ketua dari yang di Indonesia? Betul, kebetulan saya dikasih amanah untuk sebagai ketua perwakilan dari Al Khair untuk Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Masya Allah, 3 negara. Nah, ini membawahi dari 3 negara nih Pak ya? Emang dulu waktu kecilnya nih, apakah cita-citanya ada, wah saya pengen bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan, saya ingin pergi ke negara-negara ini, atau cita-citanya hanya sebatas ya seperti anak kecil pada umumnya, pengen jadi pilot, pengen jadi insinyur, presiden, atau seperti apa nih Pak? Nah, satu lagi yang kurang, jadi dokter. Dari dokter, iya. Jadi memang bercita-cita ingin menjadi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Entah kenapa tahun 2004 pada saat tsunami, ada teman dari Palang Merah Internasional itu menawarkan, mau nggak bekerja di bidang kemanusiaan? Kayak gimana sih bidang kemanusiaan kan? Dulu di Indonesia kan masih belum ngetren tuh. Yang ngetren itu ya kalau bidang kemanusiaan itu para medis, dokter, bidan dan lain sebagainya. Akhirnya coba, kok enak gitu kan? Kalau ditanya capek, tapi kalau ditanya enak. Nah, ditanya kenapa enaknya? Enak itu kalau kita melihat yang kita bantu itu tersenyum. Nah, itu semua kecapean, semua rasa lelah itu terbayar lunas itu. Alhamdulillah sampai sekarang Ustaz. Berarti yang terbayarkan untuk rasa lelah ini adalah senyum dari orang yang kita bantu. Betul. Itu ketika itu profesi Mas apa ini? Dulu saya tenaga kesehatan, saya paramedis. Oh, memang dari kecil memang suka di dunia kesehatan. Ya, sebenarnya berniatnya di dunia kesehatan. Cuman seiringnya berjalan waktu, akhirnya beralih di bidang kemanusiaan. Masya Allah. Dan kalau di Al Khair ini sendiri, apakah memang hanya fokus di dunia kesehatan aja atau ada yang lain juga? Iya, jadi Al Khair itu ada beberapa kegiatan, ada beberapa program. Salah satunya adalah program tanggap darurat. Jadi kita punya kewajiban untuk di Indonesia itu 24 jam itu harus sampai ke lokasi bencana. Selain itu juga ada program air bersih. Jadi kita membantu daerah-daerah yang kesulitan air, membantu masjid-masjid maupun pondok pesantren yang tidak punya air maupun yang tidak punya MCK atau sarana wudhu. Kita juga ada program pendidikan, kita membangun madrasah-madrasah, kita membangun tempat renovasi pondok pesantren juga.
Kita ada juga program Islami, ada program Islami itu ada pembangunan rumah duafa, ada program kurban, ada program paket Ramadan, ada program pemberian modal kerja untuk ibu-ibu. Biasanya kita bekerjasama dengan majelis taklim seperti itu. Banyak juga ya. Nah, berawal dari memang menyukai dunia kesehatan ya Pak ya. Lalu sekarang ini sampai mengurusi orang-orang Rohingya. Nah, ini bagaimana ceritanya, kan asli orang Indonesia tapi sampai ke Rohingya? Iya, jadi memang saya tidak pernah kebayang membantu teman-teman Muslim Rohingya, dan juga pernah kebayang sampai saya datang ke lokasi asal muasal mereka berada di negara Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine. Jadi tahun 2012 itu konflik lagi hangat-hangatnya itu. Jadi kantor kami di Malaysia mengundang kami untuk datang ke sana melihat masa pengungsi. Dan kebetulan juga ada beberapa orang, ada ratusan ya kalau tidak salah itu datang ke Indonesia saat itu. Di Langsa kalau tidak salah. Itu banyak juga yang datang segala macam. Akhirnya saya diminta bantuan untuk membantu mereka. Membantu mereka, kita kasih makanan, kita kasih pakaian, kita kasih juga perumahan, bahkan kita ada juga program budidaya bebek dengan mereka di Langsa tersebut. Tapi dari kantor pusat cobalah main-main ke negara asalnya, ke Myanmar. Sebenarnya apa sih permasalahannya? Akhirnya saya datang ke Yangon, nggak kenal siapa-siapa. Saya hanya bermodalkan nomor telepon dari pengungsi yang kita bantu di Aceh, yang di Langsa itu. Saya punya saudara ada di Rakhine. Berdasarkan nomor telepon itu saya hubungi beliau, saya telepon, akhirnya saya terbang ke Rakhine, ketemu, masih saling mencurigai antara saya dengan saat itu namanya Bright Islam. Saling mencurigai, ya maklumlah maksudnya mencurigai, karena tiba-tiba saya datang di depan mereka. Saya kenal dengan saudara kamu loh yang ada di Aceh loh, saya kenal dengan saudara kamu yang ada di Malaysia loh. Dia juga kaget seperti itu. Jadi ada rasa ketidakpercayaan dia dengan saya. Kondisinya mencekamkan nggak di sana waktu itu? Saat itu sangat mencekam. Jadi setiap orang masuk yang ke Rakhine itu harus laporan ke imigrasi, dan bahkan di hotelnya juga harus dicatat hotel mana segala macam. Nanti setiap makan malam itu akan ada orang-orang imigrasi maupun tentara yang akan datang ke hotel, ngecek bener nggak kita tidur di hotel tersebut atau enggak, makannya pagi jam berapa, makan siangnya jam berapa, makan malamnya jam berapa, itu benar-benar dikontrol saat itu juga. Sedetil itu sampai sedetil itu. Kalau kita makan di restoran itu di kota Situ itu, nanti ada yang ngikutin kita tuh, ada yang ngikutin kita makan di restoran mana, kita makan apa, nanti seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sempat ketemu sama Bright, walaupun cuma berapa menit. Ada rasa kecurigaan dari Bright, maksudnya dari orang Rohingya tersebut, karena wajar lah menurut saya. Karena situasi itu saya juga tidak bisa mempercayai Bright 100%. Bright, orang Rohingya juga tidak bisa mempercayai 100% karena saya juga orang baru. Tahun 2013 saya datang lagi dengan tim yang kecil, yang kemarin itu saya tahun 2012 terus datang agak sekitar 4 orang, saya datang cuma 2 orang. 2 orang mungkin karena datang kunjungan kedua agak sedikit percaya gitu. Akhirnya saya bisalah. Dulu tidak secanggih sekarang, tidak secanggih ada video call, masih belum ada. Jadi saya telepon saudaranya Bright yang ada di Langsa. Ini loh si Bright, mereka ngomong bahasanya segala macam, jadi mereka percaya. Nah, setelah pertama kali saya melakukan kegiatan intervensi di Rakhine, khususnya di kamp-kamp pengungsian. Masya Allah. Nah, mau masuk kamp pengungsian juga, bingung lah saya juga. Kan ternyata orang Indonesia warga negara Indonesia itu mudah sekali masuk negara Myanmar, karena kita sama-sama negara ASEAN, itu tidak butuh visa. Kecuali warga negara Malaysia itu butuh visa. Setelah sampai Myanmar Yangon, kita terbang lagi 1,5 jam ke Rakhine, ke Sittwe. Kota Sittwe itu baru kita butuh izin khusus buat masuk ke pemukiman Rohingya. Jadi pemukiman Rohingya itu ada 2, yang ada di dalam kota. Dalam kota misalnya kayak tempat Ustadz berdiri nih, di sini daerah Rohingya, saya di daerah Buddha. Padahal cuma ada jalan kecil membatasi, cuma di sini isinya polisi dan tentara semua. Saya bisa melihat Ustadz bisa melihat saya.
tapi saya tidak bisa mengunjungi Ustadz. Seperti itu dulu saat itu. Semacam kayak di blokade sama perbatasan itu? Nggak ada, cuman isinya polisi dan tentara Polisi, semua. ya? Polisi, ya. Jadi saya bisa melihat Ustadz bisa melihat saya. Dulu sebelum kejadian, Ustadz bisa juga berkunjung ke rumah saya bisa berkunjung ke rumah Ustadz. Karena batas tanah Pak Ustadz ada di saya, batas tanah saya ada di Pak Ustadz gitu. Jadi karena itu, karena konflik tersebut, jadi saya nggak bisa berkunjung. Padahal dapurnya sama-sama nempel gitu Pak Ustadz. Nah, jadi kejadian seperti itu. Ketemu dengan Menteri Perbatasan negara bagian Rakhine, kita diskusi panjang lebar, kita negosiasi segala macam. Alhamdulillah saya diberikan izin saat itu 3 hari. 3 hari untuk di sana. Untuk masuk jam 9 pagi ke pemukiman Rohingya, keluar jam 5 sore ke pemukiman Rohingya. 3 hari. Jadi ada checkpoint pertama, kasih surat, kasih paspor, macam dicek, nanti ada checkpoint kedua, kasih surat, kasih paspor, sama seperti itu. Nanti pada saat itu di dalam camp pengungsian itu ada kantor polisi dengan persenjataan lengkap, kita laporan juga. Nanti kita dikawal sama polisi, salah satu anggota polisi berkunjung ke camp-camp pengungsian. Kita hanya bisa melihat, belum boleh memoto, belum boleh berinteraksi, kita hanya bisa melihat. Nah, kita melihat, oh ya begini, udah gitu doang. Habis itu dari sampai hotel kita baru ketik segala macam. Nah, alhamdulillah. Tahun berikutnya, alhamdulillah sudah bisa boleh bawa kamera, walaupun kamera handphone. Iya. Kalau handphone zaman dulu kan nggak sebagus zaman sekarang. Nah, jadi kita udah bisa foto, segala macam, udah akhirnya kita boleh berinteraksi. Alhamdulillah juga karena mungkin mereka bekas negara jajahan Inggris, jadi bahasa Inggrisnya orang Rohingya juga bagus. Jadi komunikasi kita dengan mereka itu pakai bahasa Inggris. Karena mungkin kalau Ustadz kan bisa bahasa Arab, saya kan kurang bisa bahasa Arab. Nah itu mereka bisa bahasa Arab maupun bahasa Inggris juga bagus. Oh gitu. Iya. Dari situ trust sudah mulai berjalan. Nah semenjak itu ya alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Berarti berawal dari sesuatu yang mencekam, tapi sekarang sudah mulai sedikit ini ya berteman ya. Betul. Dan itu prosesnya tentu tidak mudah ya. Untuk masuk ke sana, penuh rasa dak-dikduk juga tentunya. Betul, bisa keluar lagi apa enggak gitu. Karena waktu itu isunya adalah kalau kita udah masuk ke camp, kita kan mukanya seperti kayak orang kayak orang Myanmar. Muka kita kayak orang Myanmar. Jadi kadang-kadang polisi itu menyangka kita orang Myanmar. Dia kan bicara dengan bahasanya bahasa Myanmar gitu. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang Myanmar itu sudah masuk ke pengungsian Rohingya itu udah nggak bisa keluar lagi, kebanyakan seperti itu saat itu isunya. Nah ini istri gimana menanggapi ini? Dengan pekerjaan yang sosial tapi ini menantang juga ini. Saat itu istri nggak tahu dan memang tidak diberitahu. Kalau diberitahu aku tidak bakal tidur. Memang sengaja tidak diberitahu, memang kondisinya dikasih tahu yang enak-enak aja. Oh enak kok, enak makanannya gimana? Oh enak, makanannya enak lah macam. Tapi sekarang sudah tahu ya? Sekarang sudah tahu. Alhamdulillah juga pernah diajak ke sana, jadi sudah tahu gambarannya seperti apa. Masya Allah. Nah sekarang tadi kita sudah mendengar tuh bagaimana kondisi di zaman itu ya. Nah sekarang ini bagaimana kondisi Muslim Rohingya yang ada di sana? Jadi kita bicara lagi dengan tren yang ada itu pada saat kudeta yang lalu. Kudeta yang lalu itu menyebabkan pemerintah Myanmar khususnya negara bagian Rakhine itu menstop bala bantuan rutin makanan untuk para pengungsi. Jadi barang bantuan itu yang makanan saya dapat sebulan itu 30 kilo, 20 kilo, sekarang tuh stop semuanya. Memang bukan hanya itu juga, bantuan kemanusiaan dari lembaga-lembaga kemanusiaan juga dilarang masuk sekarang. Oh begitu? Dilarang masuk. Alhamdulillah kemarin pada saat bulan puasa itu hanya beberapa organisasi Islam khususnya yang bisa masuk, salah satunya Al-Khair. Tapi permasalahannya adalah pada saat bulan Ramadan yang lalu itu masalah pengiriman uang ya. Jadi pemerintah Myanmar itu tidak bisa menerima uang dari luar negeri. Oh gitu. Jadi, itu memang sudah rulesnya mereka. Karena kejadian kudeta kemarin, jadi semua perbankan, semua aktivitas itu lumpuh. Pengiriman dari luar negeri itu pada ditolak semua sama pemerintah Myanmar. Jadi alhamdulillah semua lembaga-lembaga itu bekerja sama akhirnya dengan Al-Khair pada saat itu.
dan termasuk juga dari BMH mengadakan program buka puasa di 10 masjid. Jadi kita mengadakan program, ya satu-satunya yang bisa bergerak saat itu secara legal adalah Al-Khair gitu. Kebetulan juga memang ada dana yang memang kita sudah kirim sebelum kejadian kudeta. Jadi kita bisa itu supplier membayar supplier segala macam. Jadi kejadiannya memang untuk saat ini seperti itu. Jadi untuk pengiriman uang dari luar negeri ke Myanmar itu sangat sulit untuk saat ini. Sampai sekarang? Saat ini. Hanya ada satu bank yang buka itu, cuma dibatasi. Itu juga hanya ada di Yangon, satu bank. Jadi kalau kita mau ngambil uang itu 40 juta misalnya nih, itu butuh makan waktu tuh 2-3 hari. Tapi kita harus antrinya dari subuh. Nah, kalau kita harus antri dari subuh, kita dapat nomor yang paling awal. Kemungkinan kalau kita dapat nomor 10, itu kemungkinan uangnya masih ada di bank tersebut. Tapi kalau udah nomor 11, ya sudah tidak ada uangnya. Jadi kita ada staf di Myanmar itu, di Yangon itu, khusus buat ngambil uang di bank. Jadi karena emang satu-satunya bank di negara Myanmar itu, dan di Yangon itu yang buka hanya bank itu aja. Jadi hanya nomor 1 dan nomor 10 yang ada, yang bisa dapat uangnya. Masya Allah. Itu kode seperti itu. Seterbatas itu ya di sana. Betul. Jadi bisa dibayangkan dampaknya buat kegiatan operasional kemanusiaan yang ada di lapangan, dampaknya seperti itu. Iya. Nah sekarang ini kan sebentar lagi kita memasuki Idul Adha. Betul. Dan di sana juga tentu muslimnya banyak muslim yang ada di sana ya. Nah ini bagaimana di sana terkait dengan hewan kurban? Apakah membutuhkan banyak hewan kurban juga atau bagaimana di sana? Kembali lagi dengan dihentikannya pasokan makanan rutin bulanan oleh pemerintah dan banyaknya lembaga-lembaga yang juga tidak bisa masuk ke kamp-kamp pengungsian, itu menyebabkan angka kelaparan juga meningkat. Selain itu juga masalah COVID-19 yang dimana orang tidak boleh berkerumun, pada akhirnya juga menyebabkan orang tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Pada saat mereka beraktivitas dengan leluasa aja mereka tidak punya pekerjaan. Apalagi sekarang seperti itu. Jadi kondisi mereka sangat memprihatinkan. Untuk masalah kurban, kita sudah mengecek 2 hari yang lalu di lapangan. Itu sebagian besar itu memang meminta kepada kami, karena kita satu-satunya lembaga yang masih bisa bergerak untuk saat ini, untuk maksudnya mengalokasikan, memberikan desa mereka atau kamp pengungsian mereka hewan kurban. Kita sudah cek di perbatasan Bangladesh maupun di perbatasan Yangon, sapi-sapi alhamdulillah sudah bisa dimobilisasikan, digerakkan dari perbatasan tersebut ke negara bagian rakyat, khususnya ke kota Sidoarjo dan kota-kota sekitarnya. Permasalahannya selanjutnya adalah izin untuk pembelian hewan kurban, penyembelihan hewan kurban, dan izin semacam kayak kriterianya layak dipotong atau enggak. Itu yang izinnya itu sangat amat sulit. Sulitnya dari mana? Sulitnya karena mereka berpikir seperti ini. Apabila saya berikan ini izin untuk kurban, berarti kan otomatis akan banyak lembaga-lembaga yang akan datang. Lembaga-lembaga yang banyak datang dengan situasi saat ini yang pemerintahnya sedang tegang, itu memberikan akhirnya akan terjadi kelonggaran nanti di negara bagian rakyat, otomatis tidak ada kontrol pemerintah seperti itu. Waktu itu mereka sangat selektif untuk memberikan izin. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar untuk penyembelihan 200 sapi. Izin 200 sapi. Jadi kita ada satu rumah, kalau kita rumah potong ya. Kalau di sana ada satu masjid yang memang sudah di situ lokasi pemotongan kita di situ. Dan itu sudah dijaga oleh kepolisian dan tentara 24 jam sejak izin itu diturunkan. Masya Allah ya. Itu kita kan alhamdulillahnya BMH sudah bekerja sama, bersinergi dengan Yayasan Al-Khair ini kan sudah 4 tahun. Betul. Nah, ada perbedaan nggak pelaksanaan kurban dari sisi kendala dari tahun pertama kita kerjasama sampai sekarang? Perbedaan apa aja kendala-kendala yang dilewatin ini? Perbedaannya mencolok, kalau tahun pertama dan tahun kedua itu staf BMH itu datang kurban. Total ada 3 orang staf. Itu situasinya memang seperti itu. Mungkin memang pada saat itu habis konflik yang kedua kalau nggak salah itu. Situasi masih tinggi.
pada saat yang ke tahun kedua itu ada kalau nggak salah udah 4 orang. Jadi ada tahun kedua itu ada 2 orang termasuk salah satu pengurus atau ketua BMH yang sekarang jadi menjabat datang ke Raken ke situ untuk pemotongan hewan kurban. Itu situasi udah lebih kondusif karena kita sudah tahu pemerintah juga sudah kenal segala macam, kita sudah ada buktinya karena banyak lembaga-lembaga muslim itu terutama yang dari Indonesia itu datang ke negara bagian Raken khususnya ke kamp-kamp pengungsian itu secara jalur ilegal, jalur tikus. Banyak lembaga besar dan itu dikritik oleh pemerintah pada saat kita mengajukan izin pemerintah Myanmar. Harusnya itu yang benar tuh seperti ini prosedurnya. Karena mereka pikir kalau misalnya hewan kurbannya ada cacing atau ada apa segala macam, nanti yang disalahkan pasti oleh media dan masyarakat Rohingya itu pemerintah. Padahal lembaga-lembaga tersebut tidak ada izin. Makanya beliau selaku waktu itu Menteri Pertahanan dan Keamanannya menghargai apa yang kita lakukan karena sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Myanmar. Karena kita juga ingin memberikan yang terbaik ya untuk mereka. Betul. Karena ya kita ingin kita selamat, memberikan kurban, kita mendapatkan doa dan manfaat juga, dan yang menerima juga selamat juga, dan juga menerima manfaat itu dengan hati yang lapang. Jangan sampai mereka, ini kan daging sapinya ilegal segala macam, kan jatuhnya nanti haram juga seperti itu. Itu mungkin yang harus kita informasikan kepada teman-teman dari lembaga lain yang di Indonesia yang melakukan kegiatan kurban di Myanmar apapun di Rakhine itu secara ilegal. Ini dan saat ini selain tadi yang sudah diceritakan legalitas, izin gitu ya, ada lagi nggak tantangan yang dirasa cukup berat untuk dilewatin ketika kita mau menyalurkan bantuan atau mau menyalurkan kurban di sana? Iya, tantangan yang sangat berat itu jumlah hewan kurbannya itu tidak mencukupi. Tahun lalu kita kurban di negara di kota situ aja lebih dari 200 sapi, 98 kambing. Itu tidak mencukupi. Jadi banyak semacam permintaan dari desa-desa yang di ujung sana maupun dari kamp-kamp pengungsian yang di kota itu tidak mendapatkan. Makanya kita sistemnya adalah di rumah potong di kamp pengungsian di Baudupa itu kita potong semua. Setelah dipotong baru kita distribusikan ke desa-desa dan kamp-kamp pengungsian lain. Kalau kita sebar pemotongan hewannya, nanti itu bukan terjadi kerusuhan massal. Karena desa ini kok dapat, yang ini kok nggak dapat, ini dapat nggak dapat itu. Kadang-kadang ya itu dia mereka tidak memikirkan jarak antara desa dan satu desa lain itu harus ada izin melintas. Jadi izin melintas itu yang kembali lagi untuk mobilisasi ternak, yaitu yang agak repot itu. Jadi lebih baik kita potong satu tempat, nanti para kepala desanya akan ambil, nanti akan dikulitin dan akan dicaca-caca dagingnya di desa atau di kamp pengungsian mereka masing-masing. Jadi jatuhnya itu benda mati jadinya. Dia tidak memerlukan izin. Dan itu harus cepat ya itu ya. Harus cepat. Karena daging kurban kalau lama bisa membusuk ya. Betul. Jadi biasanya itu kita potongnya itu bisa seharian penuh. Kita potong 200 sapi itu seharian penuh. Seharian penuh. Jadi kita udah pengumpul langsung potong, langsung kita kirim, potong kita kirim, langsung potong kita kirim. Jadi emang kalau kita ada becaknya lah, ada beca mesinnya lah. Mereka udah ngangkat pakai beca mesinnya, udah bawa ke desa masing-masing seperti itu. Dan alhamdulillah masyarakat di sana sangat kooperatif ya untuk hal itu ya, pembagian, membantu untuk mendistribusikan ya. Setelah kita jelaskan berkali-kali, kita jelaskan kalau misalnya terjadi kerusuhan, nanti pemerintah tidak mengasih izin, akhirnya semua tidak dapat. Akhirnya alhamdulillah mereka kira kooperatif seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti tidak semudah yang kita bayangkan ya, ketika kalau orang mudah membayangkan ya sudah kita datang karena kita memberi bantuan ya mereka welcome saja, nggak semudah yang diucapkan itu ya. Jadi masyarakat Rohingya itu sebenarnya masyarakat yang individualistik. Jadi mereka tidak mau berbagi dengan tetangganya, itu memang seperti itu. Karakternya seperti itu. Dengan adanya program iftar dengan BMH itu mengajarkan berbagi. Yuk datang ke masjid sama-sama makan bareng. Nah itu. Masya Allah, ya. Terus yang kedua dengan program kurban dengan BMH itu mengajarkan juga sharing dong dengan tetangga desanya,
dengan sharing dong, dengan yang camp pengungsiannya segala macam. Karena kan melintasi, apa salahnya kalau camp pengungsian sini tidak punya uang untuk membawa sapinya, bisa dong sekalian dititipin. Nah itu kita ajarkan seperti itu jadinya itu. Jadi bukan hanya bantuan, tapi kita juga memberikan edukasi. Betul, kita betul. Memasukkan unsur dakwah juga di sana ya. Betul. Jadi kita memasukkan unsur ukhuwah Islamiyahnya, kita harus benar-benar bersatu lah seperti itu. Iya. Nah ini Myanmar ini kan bisa kita katakan bahwa ini adalah negara yang sedang berkonflik ya. Betul. Nah dan kita terkesan mudah untuk masuk menyalurkan bantuan. Sebenarnya apakah ini benar-benar mudah atau memang ada teknis khusus nih untuk bisa masuk ke sana? Sebenarnya sih tidak ada apa yang khusus ya. Dalam arti kata memang banyak lembaga-lembaga lain sudah datang ke Seatway, sudah ketemu menterinya, seminggu 2 minggu di sana nggak dapat izin. Itu banyak seperti itu. Alhamdulillah kita belum datang udah dapat izinnya gitu. cuman memastikan menterinya ini yang datang sebenarnya nggak orang Indonesia. Coba dong datang, saya mau nemui. Oh ya udah benar, oke tinggal tanda tangan. Saat itu juga kejadian itu. Jadi kita nggak perlu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan izin. Itu kembali lagi karena kita jujur dengan pemerintah. Ini loh, kita mau membantukan ini, kita dananya ada segini untuk masyarakat ini. Bagaimana Pak? Nah itu yang kejujuran itu yang mereka hargai seperti itu dan keterbukaan itu. Kita bilang potong segini segala macam karena nanti melibatkan semua kementerian, semua departemen. Ada Kementerian Kesehatan, dia akan ngecek sapinya bagus atau enggak segala macam. Nanti agak ada kementerian terkait yang lainnya juga, masuk Kementerian Sosial, dan ada juga kepolisian, ada juga pihak tentara untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Karena kadang-kadang orang berpikir yang di camp-camp pengungsian perlu, yang di desa-desa pelosok perlu, tapi ada secuil itu masyarakat Rohingya yang ada di kota. Nyempil yang tadi saya bilang, di sini masyarakat Rohingya, di sini masyarakat Buddha. Nah, padahal itu mereka bisa saling tatapan, tapi ya akses mereka nggak bisa. Nggak bisa. Padahal mereka ada di kota dekat dengan pasar sebelah sana. Tapi mereka nggak bisa ke pasar yang ada di kota, mereka harus ke pasar yang ada di kamp pengungsian, gitu. Jadi kadang-kadang kita terlupakan itu. Nah itu makanya pemerintah bilang, kalau dengan izin melalui pemerintah secara resmi, mereka bilang, ini nih yang ada di kota kok belum dapat, kasihan lah, kamu jangan yang ke desa-desa dulu, di kota dulu lah, kasih berapa sapi, 2-3 sapi, selebihnya baru ke desa-desa maupun ke kamp pengungsian seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Nah, kita pengen tahu nih, karena alhamdulillah kan masyarakat Indonesia juga support dengan saudara-saudara Muslim yang ada di Rohingya gitu ya. Nah, bagaimana respon mereka ketika mendapatkan bantuan hewan kurban ataupun yang sudah kita berikan selama ini gitu ya? Responnya bagaimana? Pertama respon yang sangat luar biasa itu terjadi pada saat BMA itu melakukan renovasi gedung sekolah. Jadi beberapa 4 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu saya lupa itu. Ya benar 3 tahun yang lalu, di mana salah satu ketua BMH sekarang melakukan peresmian. Jadi bisa bayangkan sekolah yang besarnya 3 kali lipat ruangan ini dihuni atau ada kegiatan KBM-nya ada 100 orang. 3 kali lipat ruangan ini ada 100 orang. Bisa kebayangkan penuh sesaknya seperti apa kan? Iya. Alhamdulillah sama BMH itu direnovasi jadi 2 kali lipat luasnya. Jadi alhamdulillah jadi sekolah itu terakhir kali direnovasi tahun Myanmar negara Myanmar masih belum ada. Terakhir kali direnovasi, pada saat itu direnovasi kembali 3 tahun yang lalu oleh BMH itu, dan itu masyarakat itu sangat amat bersyukur gitu. Karena itu merupakan satu-satunya SD, kalau di Indonesia SD dan SMP yang ada di kamp pengungsian tersebut. Masya Allah. Jadi ribuan orang tuh sudah belajar di situ, cuman sekolahnya begitu-begitu aja. Alhamdulillah sekarang udah bagus segala macam, itu yang sangat menyentuh sekali. Terus yang kedua, pada saat kerusuhan yang terjadi, kerusuhan ketiga yang terjadi di mana BMH juga mendistribusikan paket makanannya juga itu. Nah itu sangat-sangat menghargai karena memang tidak ada orang yang masuk, tidak ada lembaga yang berani masuk dengan situasi saat itu, dan BMH sudah membagikan ribuan paket bahan makanan. Nah itu yang sangat luar biasa sekali. Untuk kurban ada suatu camp itu yang nyempil di kota itu namanya Basara Camp. Basara Camp. Itu di dekat bandar udara.
Itu paling hanya berapa ratus meter dari bandar udara, dan itu orang selalu melupakan karena campnya saking kecilnya, orang melupakan. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut itu dapat bantuan dari BMA itu sekitar 4 sapi dari situ. Mereka sangat bersyukur karena mereka bilang dikirain kami dilupakan gitu. Karena ya dekat dengan bandara, dekat dengan kota, tapi tidak pernah dapat bantuan apa-apa di situ. Memang agak sedikit nyempil kalau kita di Tangerang itu kayak di apanya itu sebelum masuk bandara itu ada atau belok kiri yang itu apa namanya, nah, itu ada pemukiman yang kecil situ. Nah itu bisa sering kecil cuman padat gitu. Kecil padat, semacam perkampungan dan kamp pengungsian. Jadi ada gitu 2 perkampungan dan kamp pengungsian. Mungkin pada saat kerusuhan itu mereka ke bandara dengan alasan pengen bisa terbang keluar dari situ ya mungkin. Tapi tiba-tiba bandara ditutup, ya mau mereka tidak bisa kembali ke rumahnya, tidak bisa keluar juga. Karena mereka tinggal di situ lebih dari 10 tahun untuk saat ini. Ada ini nggak, ada kejadian unik nggak sih kalau ketika menerima bantuan kurban gitu ya? Ada kejadian unik yang bisa diceritakan nggak di sana? Yang paling aneh sih ya apa ya? Mungkin kebiasaan kurban di kita caranya pelaksanaannya beda dengan yang ada di sana, mungkin itu aja. Kalau di kita kan satu masjid biasanya ada 1 atau 2 ekor. Nah di kita itu di sana itu ya di rumah satu masjid itu kita bisa mengkurban tuh bisa sampai 200 ekor. Nah itu yang agak unik itu. Di kita kan sapi itu dibawa ke lokasi disembelih di sana. Nah kalau di sana enggak, dibawa di suatu lokasi di satu masjid disembelih di sana 200 ekor. Bisa bayangkan kan darahnya kan lebih banyak. Jadi itu tanahnya itu darah semua itu. Dan itu bertahan bisa sampai seminggu itu. Kejadian yang unik juga yang tahun lalu itu udah siap-siap mau kurban, ada kerusuhan, sapinya mati ketembak. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi kita udah siap-siap sembelih besok paginya, malamnya ada kerusuhan, ketembak, ya mau nggak mau kita beli sapi lagi. Itu tahun lalu kalau nggak salah, ada sapi BMA yang kena juga kalau nggak salah waktu itu tahun lalu. Jadi kita beli lagi saat itu. Udah siap-siap mau kurban itu. Sering kejadian kayak gitu. Jadi kalau kita itu di sana itu belum bisa memastikan kurban berjalan dengan lancar, kalau belum ada bukti dari yang penerima kurban sana sudah bilang penanggung jawab di desanya atau di kamp pengungsiannya, ini loh fotonya. Nah, banyak yang terjadi, sapi mau disembelih, ada kerusuhan, namanya polisi atau tentara tembak sana sini segala macam, kena sapinya mati, seperti itu. Banyak kejadian kayak gitu. Jadi kita belum memastikan kurban itu selesai, benar-benar selesai. Walaupun sudah disembelih juga sama kejadian. Udah kita bawa angkot pakai itu, tiba-tiba ada kena bom, ya hancur semua, berantakan semua akhirnya itu. Banyak kejadian kayak gitu juga. Kena bom? Ya jadi memang kadang-kadang sana juga masih ada bom. Ada bom kalau ada situasi tegang di Miau, di negara bagian lain, dampaknya ada di situ ya, di kamp pengungsian. Bom itu ada kadang-kadang namanya bom juga ya nggak tahu siapa segala macam, siapa yang bertikai segala macam. Tapi kadang-kadang dampaknya kena sama kegiatan kita gitu. Kalau pas kena sapinya ya sapinya berantakan semua gitu. Kalau tahun lalu kena tembakan ya ada 10 sapi tuh. Udah ya akhirnya mati, udah nggak sempat disembelih karena memang pas udah karena malam kejadiannya, nyari golok yang tajam juga susah kalau malam-malam soal kejadiannya. Jadi 10 sapi ya mati akhirnya. Akhirnya kalau jadi bangkai ya udah kita kubur aja. Nah, alhamdulillah kan sinergi kita ini bisa membawa banyak manfaat. Mungkin bisa ini ya Pak ya, sejauh ini apa saja sih yang sudah kita sinergikan dan dampaknya apa? Terus ke depan apa yang bisa kita sinergikan kembali? Terutama kan Al-Khoir kan tentu punya kantor, punya cabang di berbagai negara ya. Nah, ini apa yang bisa kita sinergikan, terutama dalam waktu dekat ini Pak, kurban ini. Baik Ustadz, jadi Alhamdulillah selama 4 tahun terakhir ini kita bermitra, sudah banyak yang kita lakukan demi kemanusiaan, khususnya membantu saudara muslim kita. Di Myanmar sendiri, di Rakhine sendiri, kita sudah melakukan kegiatan distribusi. Itu lebih dari ribuan muslim, keluarga muslim sudah kita bantu. Pada saat kerusuhan yang tahun 2017-2018 sudah banyak yang kita bantu, bahkan ribuan jumlahnya. Alhamdulillah juga dengan BMH kita sudah membangun
pompa tangan jumlahnya sudah ratusan dan itu alhamdulillah masih berfungsi dengan sampai sekarang dan sangat bermanfaat terutama di saat-saat pandemi ini. Pompa air itu ya? Pompa tangan yang kita zaman dulu sekitar tahun 80-an lah gitu. Dia alhamdulillah masih berfungsi dan sangat apresiasi pemerintah karena itu mengurangi kerumunan di pompa station. Alhamdulillah. Lalu juga Kementerian Pendidikan negara bagian rakyat juga sangat mengapresiasi kinerja Al-Khair dan kinerja BMH yang sudah merenovasi sekolah dasar di Uyintar. Sekolah dasar yang umurnya sudah ratusan tahun bahkan sebelum negara Myanmar berdiri itu sudah ada. Alhamdulillah kita sudah renovasi, sudah bagus dan muridnya juga semakin banyak. Alhamdulillah itu. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa yang di sana, yang murid di sana? Jadi satu sekolah itu untuk kapasitas lebih dari 1.000 orang. Masya Allah, besar. Jadi kalau di sana sekolah ada sip-sipan, ada sip pagi, ada sip siang seperti itu. Kalau kita dulu juga ada, cuman nggak sampai ratusan kita. Di sana ribuan. Jadi kalau belajar kayak kita belajar ngaji jadinya, duduknya di bawah berderet seperti itu. Nggak ada yang belajar di bangku itu, nggak ada. Kayak belajar ngaji lah itu seperti itu. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat karena salah satu cara untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan ada melalui pendidikan. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan pesan yang penting bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Muslim Rohingya yang ada di sana. Selanjutnya kita juga sudah sangat sering untuk mengadakan kegiatan iftar buka puasa bersama di kamp-kamp pengungsian maupun di masjid-masjid yang ada di pelosok-pelosok di pedesaan pemukiman Rohingya. Tahun ini alhamdulillah kita sudah mengadakan di 5 kamp pengungsian dan ada di 10 desa yang ada di pelosok kegiatan iftar. Semuanya sangat antusias, lebih dari 100 masyarakat, 100 orang tuh datang pada saat kita mengadakan acara buka puasa bersama. Karena memang bukan tradisi mereka bukber. Bukber itu bukan tradisi mereka, semacam bukan mereka. Jadi mereka buka puasa ya udah buka puasa di rumah. Karena mereka karakternya individualis kembali lagi karakter individualis. Jadi kita yang memperkenalkan 4 tahun yang lalu itu ini loh buka puasa bersama. Nah, itu kita yang memperkenalkan semuanya. Bukan budaya kita yang kita ajarkan ke mereka, bukan budaya mereka yang kita perkuat. Nah, itu salah satunya yang kita ajarkan seperti itu. Alhamdulillah akhirnya kontak sosial terjadi, ya itu yang kita bilang multi efeknya yang pengen kita cari bukan hanya buka puasanya aja. Alhamdulillah bisa tercapai. Untuk kegiatan kurban, alhamdulillah udah lebih dari 50 sapi, bahkan hampir 70-80 sapi yang sudah disembelih selama 4 tahun terakhir ini oleh BMH. Alhamdulillah itu saya lihat sendiri dan juga perwakilan dari BMH beberapa tahun yang lalu yang juga datang, sangat tepat sasaran. Alhamdulillah juga sangat bermanfaat, di mana tidak hanya terfokus di satu titik aja pembagian sapinya atau hewan kurbannya, tapi di hampir merata di kamp-kamp pengungsian maupun desa-desa yang ada di negara bagian Rakhine, khususnya di kota Sittwe. Untuk kedepannya Al-Khair dan BMH itu akan mencoba bermitra untuk kegiatan kurban di Afrika. Masya Allah, Jadi Afrika itu ada Afrika yang makmur mungkin karena mereka punya tambang emas, atau mereka punya karena terletak di garis khatulistiwa. Juga ada negara-negara Afrika yang memang yang kurang beruntung lah. Kurang beruntung dalam arti kata mereka masih terbelit masalah yang sangat basic, masih tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, masih tidak punya WC, tidak punya rumah, masih tinggal di pemukiman kumuh seperti itu. Jadi insya Allah tahun ini Al-Khair dan BMH akan melaksanakan kegiatan kurban di negara-negara yang di Afrika yang masih kurang beruntung lah. Insya Allah kita akan melaksanakan di kota-kota ataupun di desa yang masih jarang melaksanakan kurban, yang karena mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena geografis yang sangat susah atau sangat jauh, yang mungkin juga tidak ada pekerjaan masyarakatnya seperti itu. Sejauh ini kondisi di Afrika itu bagaimana yang kurang makmur ini kondisinya? Jadi kita bicara pendapatan, kalau bicara kemakmurannya, kalau pendapatannya itu sekitar 1 pon itu sekitar 18.000 per hari, itu
di sana itu bisa dikatakan lumayan. Pendapatan 20.000 sehari bisa mencukupi satu keluarga, lumayan itu. Padahal di kita aja buat makan siang aja kita 25.000, berarti kan lebih dari 1 pon itu. Nah itu di sana ternyata masih banyak satu keluarga. Contoh di Kenya sendirilah, di Kenya itu negaranya lebih maju Afrikanya, tapi masih ada juga di daerah-daerahnya pendapatan keluarganya muslimnya lebih kurang 2 pound sehari, berarti lebih kurang 50.000 sehari. Itu masih banyak. Sedangkan di kita itu 50.000 bisa makan sehari gitu kan. Kadang-kadang makan siang aja kita 50.000 gitu. Tapi di sana satu keluarga penghasilan 50.000 sehari. Makanya orang Afrika kan besar-besar juga konsumsinya juga banyak macam. Makanya dengan adanya kurban dari BMH didukung oleh masyarakat Indonesia, alhamdulillah kita coba memenuhi lah minimal kebutuhan pada saat Idul Kurban, sehingga mereka bisa merasakan ini loh daging, ini loh nikmatnya berkurban, ini loh nikmatnya ada bantuan dari masyarakat Muslim Indonesia untuk masyarakat Muslim yang ada di pelosok-pelosok negara-negara Afrika itu. Yang paling banyak hewan kurban di sana ini domba atau apa? Yang paling banyak itu sapi dan domba. Sapi dan domba ya. Sapinya juga kalau dibandingkan kita bicara mengenai masalah nominal, di sini harga sapi itu sekitar 20 jutaan ke atas, mungkin di sana itu hanya 10 jutaan ke bawah seperti itu. Dan itu mungkin kalau misalnya masyarakat Indonesia punya 3 anggota keluarga, cukup berkurban melalui BMH 1 sapi, karena harganya sama dengan 3 kambing. Tapi untuk memang di sana seperti itu. Memang ini ya di sana dari sisi harga lebih murah karena kondisi yang memaksa seperti itu juga ya. Betul, karena kondisi ekonomi juga seperti itu. Kalau harganya sama kayak kita ya siapa yang mau beli juga itu. Itu dia lah. Iya, Masya Allah. Jadi sepertinya beruntunglah kita hidup di Indonesia karena kita ngetuk ke kanan kiri, tetangga masih ada yang mau membukakan pintu mengantarkan ini loh berasnya, ini sayurannya seperti itu. Baik. Kalau Al-Khair sendiri sudah di Afrika sudah lama? Sudah. Jadi kita ada regional yang ada di Kenya, itu membawahi ada 7 negara. Jadi negara regional Afrika tersebut yang membawahi 7 negara dan melakukan beberapa kegiatan sudah terbentuk kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman yang cukup panjang, relasi yang sudah terjalin ini bisa memudahkan kebaikan untuk mengalir ke sana juga ya. Amin, insya Allah. Ya, Masya Allah pemirsa BMA TV, ini sangat menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah Tat. Masya Allah, banyak kebaikan yang sudah tersalurkan dan itu juga tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika di awal-awal, tapi relasi yang terbangun dengan baik, kerjasama yang terbangun dengan baik sehingga mengalirkan kebaikan itu sendiri kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Masya Allah. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat Indonesia atas segala hal yang sudah dilakukan ya, kebaikan-kebaikan yang sudah ditunaikan, baik itu melalui program-program kita yang sudah kita kerjakan di sana dan hewan kurban yang sudah disalurkan. Pesan-pesan kebaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, Pak? Iya, jadi atas nama Al-Khair Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus BMH, para staf, para donatur atas kebaikan tanpa batasnya. Jadi ini bukan hanya slogan kebaikan tanpa batas, jadi kami menyaksikan. Jadi apabila nanti di akhirat ditanyakan kembali, nanti kita sebagai saksi nih bahwa memang BMH itu memang sudah melaksanakan kebaikan tanpa batas untuk saudara-saudara Muslim, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, seperti di Myanmar dan beberapa negara lainnya. Dan insya Allah kemudian juga akan melaksanakan kebaikan tanpa batasnya di negara-negara Afrika. Mohon doa restunya kepada para donatur, kepada para pemirsa, semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan, dan semoga pahalanya mengalir terus kepada staf, pengurus BMH, dan juga para pemirsa dan para donatur sekalian. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Wawan atas sharing-sharing. Saya senang banget ini bisa ngobrol-ngobrol
dan juga menambah wawasan pengetahuan kita semua, bukan hanya yang ada di Indonesia tapi juga bagaimana kondisi saudara kita yang ada di Myanmar, di Afrika dan berbagai belahan dunia lainnya. Dan juga bagi sahabat BMH TV yang saat ini belum subscribe channel BMH TV, bisa langsung di-subscribe dan juga komen, berikan dukungan juga, like dan share. Mudah-mudahan dengan dukungan ini kita bisa menyajikan hal-hal konten-konten terbaik, memberikan wawasan sesuai dengan slogan BMH TV, cerdas menggerakkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Wawan. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali dan juga bisa memberikan sinergi yang sangat bermanfaat untuk umat ini. Amin. Saya Melki Satria dan juga Bapak Wawan pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.